Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam ilmu mustalah dasar dengan membaca Ikhtisar Ulumul Hadis yang disusun oleh Al-Hafidz Abul Fida Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dan alhamdulillah telah kita lewati pembahasan atau jenis yang pertama dalam buku ini, yaitu jenis Sahih. Pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada jenis yang kedua, yaitu jenis Hasan. Jenis Hasan, dan ini juga telah berlalu bersama kita sebagian besar penjelasannya di Syarah Manzumah Al-Baikuni di pelajaran sebelumnya. Baik, fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Katsir rahimahullah ta'ala, an-naw'u tsani al-hasan. Jenis yang kedua adalah hasan, wa huwa fil ihtaji bihi kasahihi indal jumhur. Hadis hasan itu dipakai dalam berhujjah sebagaimana hadis sahih di sisi jumhur. Wa hadha an-naw'u lima kana wastan baina sahihi wa dha'ifi fi nadharin nadiri la fi nafsi. Lamma bukan lima. Wa hadha an-naw'u lamma kana wastan baina sahihi wa dha'ifi wasata baina sahihi wa dha'ifi fi nadharin nadiri la fi nafsil amri asarut ta'biru anhu wa dhabtuhu ala kathiri min ahli hadhihi sina'ati wa dhalika li'annahu amrun nisbiyyun yang qadihu indal hafidhi rubbama taqassara ibaratuhu anhu taksuru ibaratahu anhu. Itulah fa'il ibaratuhu anhu. Ya. Jenis ini dia pertengahan antara hadis sahih dan dhaif pada penelitian orang-orang yang meneliti, bukan pada perkara dirinya sendiri. Terus Hadis hasan sulit untuk diibaratkan darinya dan sulit untuk didobat menurut kebanyakan dari ahli bidang tersebut. ahli hadis. Ya. Terus Karena perkara itu nisbiyun. Hadis hasan ini merepotkan di sisi orang-orang yang menghafalnya. Termasuk sebuah qadah, kecacatan. Terus rubbama Terkadang kurang ibaratnya darinya. Ini dia hadis hasan secara ringkas. Definisinya akan disebutkan nanti setelahnya. Akan disebutkan dua definisi dari ahlul ilm. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, hadis hasan ini juga dipakai berhujjah sebagaimana hadis sahih indal jumhur, sebagaimana hadis sahih. Dan jenis ini tatkala dia berada di tengah antara sahih dan dhaif di sisi orang yang meneliti, kan ada sahih, ada hasan, kemudian ada dhaif. Dia berada di tengah. Tapi itu di sisi orang yang meneliti, di sisi ahli hadis, bukan pada nafsul amr, bukan pada hadis itu sendiri, karena fi nafsul amr dari ditinjau dengan hadis itu sendiri, maka tiada lain hanya terbagi menjadi dua, sebagaimana sudah disebutkan di awal-awal pertemuan kita, yaitu hanya terbagi menjadi sahih dan dhaif. Kemudian setelah itu maka sulitlah asrut ta'bir, sulit untuk mengungkap tentang hasan ini, karena ia berada di tengah-tengah. Bagaimana hakikatnya dia ini? Sulit juga untuk mendobatnya, menentukannya, itu sulit bagi sebagian besar ahlul hadis. Karena ini masalahnya, dia amrun nisbi. Dia adalah hal yang nisbi, relatif.
kadang di sisi seorang imam itu dia dianggap hasan, tapi kadang di sisi yang lain itu tidak demikian. Jadi dia nisbi, tergantung siapa yang menghukuminya. Tergantung siapa yang menghukuminya. Dan kadang dia termasuk cacat di sisi seorang hafid. Ya kan, nisbi. Kadang termasuk cacat di sisi seorang hafid, kadang di hafid yang lain dia termasuk adalah hal yang diterima, tidak ada cacat padanya, dan bahkan sangat ringkas ibaratnya, maksudnya sangat ringkas definisinya tentang dia, karena kadang seorang hafid sendiri itu ketika berijtihad dalam sebuah hadis, saat menghukuminya kadang berubah hukumnya. Kadang dikatakan sahih, kadang dikatakan hasan, bahkan kadang dikatakan dhaif, Jadi dia termasuk adalah amrun nisbi, dan kadang berubah-ubah juga sesuai dengan penelitian yang lebih dalam lagi di sisi seorang hafid. Lanjut. Wa qad tajassama katsirun minhum haddahu faqala al-Khattabi huwa ma urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu qala wa alayhi madaru aktsarul hadisi wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama'i wa yasta'miluhu ammatul fuqaha'i. Dan kebanyakan dari penghafal itu memilih pengertian terhadap hadis sahih. Maka Al-Khattab berkata, dia ada. Bagaimana tadi? Waqad tajassama katsirun minhum haddahu. Kebanyakan dari penghafal itu memilih pengertian terhadap hadis sahih. Maka Al-Khattab berkata, memilih ya, sulit. Kebanyakan dari mereka itu sulit untuk mengungkapkan hadnya, tarifnya, definisinya, yang di mana definisi itu harus jami dan mani. Sudah kita sebutkan di pelajaran Manzumah Baikuni bahwasanya al-had itu tarif, definisi itu haruslah jami dan mani. Kemudian apa kata Khattabi? Ini dalam mendefinisikan hadis hasan. Dia adalah apa yang diketahui asalnya dan masyhur perawinya. Berkola di atas hadis hasan tersebutlah terpakai kebanyakan hadis. Anda wa alaihi madaru aktsaril hadis, yaitu di atas hadis tersebut madar, dia merupakan perputaran atau poros dari kebanyakan hadis. Terus, dan dia yang ditolak oleh kebanyakan para ulama. Tolak Dan atau dia diterima? Yang diterima oleh kebanyakan para ulama dan digunakan keseluruhannya oleh para fuqaha. Bukan, keumuman al-fuqaha menggunakan hadis tersebut untuk beristidlal. Jadi ini menurut Al-Khattabi bahwasanya hadis hasan itu adalah dia yang diketahui sumber dari dari hadis tersebut, dan juga masyhur para perawinya. Bahkan disebutkan alaihi madaru aktsaril hadis, dia menjadi sumber kebanyakan dari hadis karena banyak jalur-jalurnya, karena banyaknya jalur, dia menjadi pokok. Wa huwa alladzi yaqbaluhu, dan dia yang diterima oleh kebanyakan ulama dan digunakan berdalil oleh keumuman al-fuqaha. Ini definisi dari Al-Khattabi. Terus apa kata Ibnu Katsir? Qultu fa in kana al-mu'arrafu huwa qawluhu ma urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu fal haditsu sahihu kadzalik bal wa dha'ifu wa in kana baqiyatul kalami min tamamil haddi falaysa hadha alladhi dzakarahu musliman lahu anna aktsara al-hadits musallama. Kalau musliman nanti tidak tahu bagaimana mohon. Falaysa hadha alladhi dzakarahu musallaman lahu anna aktsara al-hadisi min qabilil hisani wala huwa alladhi
yaqbaluhu aktsarul ulama'i wa yusta'maluhu ammatul fuqaha'i. Berkata Ibnu Katsir, maka jika pengertian hadis hasan ini adalah ucapan Al-Khattab, yaitu apa yang diketahui asalnya dan masyhur perawinya, maka hadis hasan seperti itu pula. Bahkan hadis sahih seperti itu pula. Itu kata Ibnu Katsir. Bahkan kalau seperti itu definisinya, maka hadis sahih juga masuk dalam hal itu. Masuk dalam definisi itu. Berarti hadnya definisinya itu tidak tidak menghalangi sesuatu yang lain untuk masuk ke dalam definisi itu. Lanjut, bahkan hadis dhaif. Bahkan hadis dhaif juga masuk dalam hal tersebut. Kan ada hadis dhaif ditahu sumbernya, masyhur juga rijalnya. Tapi kan masyhur apa? Masyhur dalam apa? Masyhur dalam yang baik atau yang buruk. Terus? Walaupun sebagian ucapan dari kesempurnaan pengertian ini bukanlah yang disebutkan oleh apa? Tidak bisa diterima. Itu maksudnya bukan ucapan antum yang tidak bisa diterima. Ini terjemahannya ini. Ini bukanlah yang disebutkan, ucapan ini tidak diterima. Walaysa hadzal ladzi dzakarahu musallaman lahu. Maka yang disebutkan oleh Al-Khattabi itu susah untuk diterima karena definisi yang disebutkan itu bisa juga masuk sahih di dalamnya, bahkan bisa masuk dhaif kata Ibnu Katsir. Karena sebagian besar dari hadis itu masuk dalam jenis hasan kalau begitu. Kalau begitu definisinya, maka bahkan hadis dhaif bisa masuk dalam definisi hasan dan sahih juga. Berarti tidak musallam, susah untuk diterima, tidak selamat dari kritikan, tidak selamat dari cacat, tidak selamat dari aib-aib dalam definisi tersebut. Intinya adalah definisi Al-Khattabi di atas dikritik oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Walahua terus, dan bukanlah hadis hasan itu yang diterima oleh kebanyakan para ulama, dan bukan pula hadis hasan itu yang digunakan oleh keseluruhan para fuqaha. Begitu ya? Definisi itu maksudnya. Lanjut. Ta'rifut Tirmizi lil hadisil hasan. Pengertian At-Tirmizi terhadap hadis hasan. Qala Ibnu Shalah wa ruwina anit Tirmizi annahu yuridu bil hasan alla yakuna fi isnadihi man yuftahamu bil kadhbi wa la yakunu hadisan syadzan. Bil kadhib wa la yakuna hadisan syadzan wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzalik. Diriwayatkan dari kami dari At-Tirmizi bahwasannya yang diinginkan dari hadis hasan itu bahwasannya yang tidak ada pada sanadnya yang dituduh dengan kedustaan, dan bukan pula hadisnya itu syadz, dan hadis hasan itu diriwayatkan bukan hanya dengan satu arah atau yang semisal darinya. Ini adalah definisi dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala tentang hadis hasan. Ibnu Shalah berkata diriwayatkan kepada kami dari Tirmidzi, ini tidak sezaman, agak jauh. Terus langsung bilang riwayatkan dari Tirmidzi. Berarti ini apa namanya? Muallaq. Ahsantum, barakallahu fik. Langsung praktik, karena kemarin kan sudah disebutkan tentang muallaq. Bahwasanya yang diinginkan dengan hasan kata At-Tirmidzi rahimahullahu taala tidak alla yakuna fi isnadihi man yuttaham bil kadhib. Tidak ada dalam sanadnya itu ada rawi yang dituduh berdusta, dan tidak juga hadisnya syadz dan dia diriwayatkan min ghairi wajhin. Maksudnya banyak jalur periwayatannya, banyak turuk nahwu dalik, semisal dengan hadis hasan tersebut. Jadi kalau ada yang seperti itu maka hasan di sisi At-Tirmidzi. Lalu selanjutnya, wa hadza idza kana qad ruwiya 'an At-Tirmidzi annahu qalahu fa fi ayyi kitabin lahu qalah wa aina isnaduhu an wa in kana qad fuhima min istilahihi fi kitabihi al-jami' falaysa dhalika bisahih. Al-jami' bukan al-jami'. Fi kitabihi al-jami' falaysa dhalika bisahihin
فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. Dibantah lagi berarti. Terus apa katanya? Apabila hadis hasan yang telah diriwayatkan At-Tirmizi bahwasanya ia berkata pada kitab bukan apabila hadis hasan. Kita berbicara tentang definisi. Kita berbicara tentang takrif hasan dulu. Kita belum berbicara tentang hadisnya. Terus? Wahada definisi hasan menurut Imam Tirmizi ini. Terus hadis hasan menurut Imam At-Tirmizi ini bahwasanya ia berkata pada kitab apa ia berkata seperti itu, dan di mana qalahu, bahwasanya Imam Tirmizi katakan seperti itu sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Salah. Fa fi ayyi kitabin lahu qalahu, di kitab mana Ibnu Salah At-Tirmizi bilang seperti itu. Itu maksudnya. Kalau memang Imam Tirmizi mendefinisikan hadis hasan seperti itu, di kitab mana Imam At-Tirmizi mengatakan hal tersebut. Terus? Dan di mana sanad darinya? Mana sanadnya? Terus? Walaupun telah dipahami dari istilah pada kitabnya Al-Jami, maka itu tidak benar. Sesungguhnya ia banyak berkata pada kebanyakan dari hadis-hadis ini hadis hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hanya satu sisi. Kata Ibnu Katsir, kalau ini dipahami, kalau definisi, kan Ibnu Katsir bilang, masa itu definisinya Imam Tirmizi? Di mana sumbernya? Di mana sumbernya? Di mana bukunya Imam Tirmizi mengatakan hal tersebut? Kemudian mana sanadnya? Dan kalau itu kata beliau dipahami dari istilah Imam At-Tirmizi dalam bukunya Al-Jami, itu Sunan At-Tirmizi, falaisa dzalika bisahih, maka itu tidak benar. Maksudnya definisi yang di atas itu tidak benar, karena Imam Tirmizi menyebutkan banyak hadis-hadis dalam buku tersebut hadisun hasanun gharib. Terus kenapa dibilang dia masyhur? Dia gharib. La na'rifu illa min hada al-wajh, tidak diketahui kecuali dari sisi ini. Maksudnya dipahami dari ucapan Imam Tirmizi. Padahal di sini bahkan dibantah oleh Al-Iraqi dan sebagian dari ulama-ulama hadis bahwa memang didapati ucapan itu dari Imam At-Tirmizi. Kami dapati juga ada di dalam akhir-akhir Ilal At-Tirmizi. Beliau berkata hadisun hasanan fa innama aradna bihi hasuna isnaduhu indana kullu hadithin yarwi la yakunu fi isnadihi man yuttaham bil kadhib wa la yakunu al hadits asyad wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dak. Itu ucapan dari siapa? Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dalam Ilal beliau. Bahkan didapati, jadi kalau beliau mengatakan di buku mana, bisa kita ada bukti yang bisa kita sebutkan di mana hal tersebut diucapkan oleh Imam Tirmizi. Lanjut. Ta'rifatun ukhra lil hasan. Jadi itu tadi dua definisi yang disebutkan, yaitu dari sisi Al-Khattabi dan dari sisi At-Tirmizi rahimahullahu taala. Adapun definisi yang sudah kita ambil di Mandhum Al-Baikuni, apa beliau katakan di sana? Al-hasanu ma'rufun turuqan wa qadat, terus rijaluhu la kas-sahihi ishtaharat. Mirip. Lanjut. Pengertian yang lain untuk hadis hasan. Qala Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah wa qala ba'dul mutaakhirin al-haditsul ladzi fihi dha'fun qaribun muhtamilun huwa al-haditsul hasan muhtamalun huwa al-haditsul hasan wa yasluhu lil amali bihi. Berkata Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah, berkata sebagian orang-orang mutaakhirin, hadis yang terdapat padanya kelemahan yang bisa ditutup adalah hadis hasan dan bisa beramal dengannya. Lanjut.
ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا Ham. مستبهم Mun. لا مستبهم لا يشفي الغليل La لا يشفي yashfi. لا يشفي الغليل وليس فيما ذكر الترمذي والخطبي ما يفصل الحسن عن الصحيح وقد أنت النظر في أنت Terus النظر في ذلك والبحث فتنقها لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. Kemudian berkata Ibnu Salah, semua ini menyamarkan, tidak mengobati kehausan, tidak menghilangkan dahaga. tidak menghilangkan dahaga. Bukanlah apa yang disebutkan At-Tirmizi dan Al-Khattab, apa yang memutus Hasan dari Sahih, dan sehingga saya telah meneliti dan membahas pada hal tersebut. Maka tersingkaplah untukku dan jelas bahwasanya hadis hasan terbagi dua. Ini dia kata Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu taala, kata beliau untuk definisi hadis hasan yang lain. Sebagian ulama mutaakhirin menyebutkan bahwasanya hadis hasan itu adalah hadis yang padanya terdapat kelemahan, ringan atau dekat dengan sahih, muhtamal, bisa diobati, bisa ditutupi. Dindi itu adalah hadis hasan. Yang terpenting adalah yang terakhir itu wayasluhu lil amal bihi, bisa kita pakai untuk beramal. Itu intinya sebenarnya, kan inti dari ilmu yang kita pelajari, yang kita ketahui, yang kita kaji, yang kita telaah adalah untuk diamalkan, apakah bisa diamalkan atau tidak. Itu karena ilmu itu ibarat pohon dan amalan itu adalah buahnya. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, semua ini mustabhamun, hanya menyamarkan saja, tidak menghilangkan dahaga. Maksudnya masih belum puas kita, masih haus akan definisi tersebut. Dan bukan apa yang disebutkan oleh Tirmidzi dan Al-Khattabi itu membedakan antara, dan juga apa yang disebutkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Khattabi itu membedakan antara hasan dengan sahih. Antara hasan dengan sahih belum bisa kita bedakan secara pasti ketika menerapkan definisi-definisi yang telah disebutkan. Kemudian kata beliau Ibnu Salah rahimahullahu taala, am'antun nazar, saya melakukan penelitian yang sangat mendalam fidalik pada hal itu, yaitu tentang hadis hasan wal bahath, dan juga melakukan al bahath, dan terhasilkan darinya adalah tersaring dan menjadi jelas bagi beliau bahwasanya hadis hasan itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Ahaduhuma al-hadisul ladzi la yakhlu rijalu isnadihi min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghairu annahu laysa mughaffalan katsiral khata'i wala huwa muttahamu bil kadzbi wa yakunu matnul hadisi bil kadhibi wa yakunu matnul hadisi qad ruwiya misluhu aw nahwuhu min wajhihi akhar fayakhruju min wajhihi akhar, jangan min wajhin akhar fayakhruju bidzalika an kaunihi syadzan aw munkaran. Summa qala wa kalamu Tirmizi ala hadzal qismi yutanazzalu. Yang pertama, hadis yang tidak lepas para perawinya dari tertutupnya keadaannya, tidak nyata keahliannya, hanya saja perawinya bukan orang yang lalai, banyak kesalahan, dan bukan pula dituduh dengan kedustaan dan
matan hadisnya telah diriwayatkan oleh semisalnya dari sisi yang lain, maka hadis itu keluar terhadap hal itu dari keberadaannya syadz dan munkar, dan ucapan Imam At-Tirmizi tentang jenis ini diturunkan. Berarti ini definisi dari Ibnu Salah rahimahullahu taala, dan ini definisi yang keempat dari awal yang kita sebutkan adalah Khattabi, At-Tirmidzi, kemudian sebagian dari mutaakhirin, kemudian ini kesimpulan dari beliau. Kata beliau yang pertama, kesimpulan beliau adalah setelah meneliti hadis hasan itu terbagi menjadi dua, atau ada dua jenis. Yaitu yang pertama adalah hadis yang tidak yang rawinya dari sanad-sanad itu tidak kosong dari mastur, yaitu rawi yang mastur yang tertutup keadaannya, lam tatahaqqaq ahliyatuh, tidak nyat dan nampak jelas keahlian dari rawi tersebut. Dan dia juga bukan rawi yang mughaffal, bukan rawi yang lalai, yang banyak kesalahannya. Apa kita istilahkan kemarin di Manduma Baikuni ini? Khafifud dabat, ahsan. Khafifud dabat. Itu dia. Kesimpulannya di situ. Disebut khafifud dabat. Maka kalau bukan tamud dabat berarti khafifud dabat, ini hadisnya hasan. Ini hadisnya hasan. Wala huwa muttaham bil kadib. Dia bukan orang yang dituduh berdusta, dan matan dari hadis tersebut diriwayatkan semisal darinya atau serupa dalam bentuk yang lain, yaitu banyak jalurnya, banyak jalur yang datang, fa yakhruju bidzalik, maka dari definisi itu mengeluarkan keadaan hadis tersebut. Kalau datang seperti itu, dia tidak termasuk dari hadis yang syadz atau mungkar karena dia diriwayatkan oleh banyak jalur yang semisal dengannya, karena syadz adalah riwayat yang menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat darinya. Kemudian mungkar tidak datang kecuali dari satu wajah saja. Ini kan dia diriwayatkan dari banyak wajah, banyak turuk. Kemudian berkata Imam At-Tirmidzi, Ibnu Salah harusnya dikebawahkan ini. Kemudian berkata Ibnu Salah, dan ucapan Imam At-Tirmidzi ala hadal kism yutanazzal. Ucapan Imam Tirmidzi maksudnya definisi yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi ditempatkan di tempat ini, diturunkan di tempat ini, maksudnya ditempatkan di tempat ini pada jenis yang pertama. Berarti definisi dari Imam Tirmidzi menurut Ibnu Salah dimasukkan dalam jenis yang pertama ini. Kemudian apa kata Ibnu Katsir? Qultu la yumkin tanziluhu lima dzakarnahu anhu wallahu a'lam. Ibnu Katsir berkata, tidak mungkin menurunkan ucapannya terhadap apa yang kami sebutkan darinya, wallahu a'lam. Kenapa kira-kira Imam Tirmidzi bilang begini? Tidak mungkin. Siapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bilang seperti ini. Tidak mungkin, kata beliau, disimpan di sini ucapannya At-Tirmidzi. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi tadi bilang itu bukan ucapannya Ibnu Katsir bilang itu bukan ucapan Imam Tirmidzi. Makanya dia bilang tidak bisa dimasukkan di sini, bukan ucapannya. Ya kan? Makanya kata beliau tidak mungkin disimpan di sini ucapan dari Imam Tirmidzi dari apa yang telah kita sebutkan. Karena beliau bilang bukan ini, tidak benar kalau itu dipahami dari ucapan beliau dalam hadis-hadisnya hasanun gharib. Tidak bisa sekali. Kemudian jenis yang kedua, qala al-qismu tsani ayakuna rawihi minal masyhurina bisidqi wal amanati wa lam yablugh darajatar rijali as-sahihi fil hifdzi wal itqani wa la ya'uddu ma yunfaridu bihi munkaran wa la yakunu al-matnu syazan wa la mu'allalan. Kemudian jenis yang kedua itu rawi harus masyhur dengan kejujuran dan amanah, dan perawinya tidak sampai derajat rawi sahih pada hafalan dan kemutkinan. Tidak dianggap apa yang dia bersendiri
dengannya sebagai munkar dan matan kedua munkar dan matan tidak syad dan tidak mu'al, cacat. Itu jenis yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Itu gunanya kenapa disuruh terjemah untuk melatih diri. Karena kadang beda tekanannya kalau duduk di situ dengan menerjemahkan sama teman. Insyaallah ada faedahnya. Nanti akan dipahami sendiri. Kemudian kata beliau yang jenis yang kedua, karena tadi sudah disebutkan bahwasanya Ibnu Salah setelah meneliti dia melihat Hasan ini ada dua jenis. Jenis yang kedua kata beliau rawinya adalah termasuk di antara orang yang dikenal dengan kejujuran dan amanah, akan tetapi tidak mencapai derajatnya para rawi yang para rawi sahih, para rawi hadis sahih dalam hafalan dan dalam kemungkinan, dan riwayatnya juga tidak dianggap sebagai, kalau dia bersendiri tidak dianggap sebagai mungkar, dan juga matanya tidak dianggap sebagai syad dan tidak cacat. Kesimpulannya adalah khafifud dabat. Yang paling bagus yang sudah kita pelajari di Mandumah, di Tuhfatul Mubtadi, syarah Mandumah Baikuni di buku sebelumnya. Kalau dabitnya dari rijal tersebut khafif, di bawah derajat tamud dabat, maka hadisnya adalah hadis hasan. Terus Qala wa ala hadza yatanazzalu kalamul Khattabi. Berkata Ibnu Salah, di atas hal ini diturunkan ucapan Al-Khattab. Kenapa yatanazzal kalau diterjemah diturunkan? Yutanazzalu. Terus Qala lagi. Qala walladzi dzakarnahu yajma'u baina kalamaihima. Yang kami telah sebutkan mengumpulkan dua pembicaraan darinya. Oh. Coba perhatikan baik-baik. Yang kami telah sebutkan. Yang kami telah sebutkan mengumpulkan dua pembicaraan darinya. Tidak. Dua ucapannya. Ucapannya siapa? Al-Khattabi dan At-Tirmidzi. Apa yang sudah disebutkan kata beliau atau sebelumnya, wa ala hadza yutanazzal kalam Al-Khattabi. Maksudnya di jenis yang kedua ini ditempatkan ucapan atau definisi yang disebutkan oleh Al-Khattabi. Kalau yang pertama tadi definisinya Imam At-Tirmidzi. Yang kedua ini definisi dari Al-Khattabi dimasukkan dalam atau ditempatkan dalam jenis yang kedua ini. Kata beliau. Kemudian kata Ibnu Salah selanjutnya, apa yang telah kami sebutkan itu menggabung atau mengumpulkan antara ucapan dari atau definisi dari Al-Khattabi dan At-Tirmidzi. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Salah rahimahullah taala di sini adalah menggabungkan antara dua definisi yang telah disebutkan. Lanjut. Qala Syekh Abu Amr wala yalzamu min wurudil hadithi min turukil muta'addidati ka hadithil uzunani min ar-ra'si ay yakuna hasanan lianna ad-dha'fa yatafawatu faminhu ma la yatanazalu fil mutaba'ati yakni la yu'assiru kaunuhu tabi'an aw matbu'an kariwayatil kazzabina wal matrukina wa minhu ad-dha'fu yazulu bil mutaba'ati kama idza kana rawihi syai al-hifzi, bukan shin itu, syai al-hifzi, bukan shin, syai al-hifzi aw rawa al-haditha mursalan fa innal mutaba'ata tanfa'ul hina izin wa yurfa'ul haditha anil hadidi dha'fi ila awjil husni aw sihhati wallahu a'lam.
Berkata Syekh Abu Amr, tidak harus datangnya hadis hasan dari jalur yang banyak seperti hadis keberadaan itu hasan, karena lemah itu bertingkat-tingkat, diantaranya ada yang tidak hilang. Ulang. Dari rekomannya Ustaz. Ndak mudeng Kak. Apa Tidak harus datangnya hadis hasan dari jalur yang banyak seperti hadis keberadaan itu hasan. Coba pikir Babe. Berarti nggak tahu ini ada miohnya. Gimana? Tidak harus datangnya hadis hasan dari jalur yang banyak seperti hadis uzunan minar ras, keberadaan itu hasan, karena lemah itu bertingkat-tingkat, diantaranya datangnya banyak jalur periwayatan yang berbilang banyak itu tidak mengharuskan hadis tersebut menjadi hasan. Itu. Jadi apakah karena banyaknya jalur yang datang periwayatan, apakah langsung hadisnya dihukumi sebagai hadis yang hasan? Kata Abu Amr, tidak mengharuskan hal itu. Terus karena lemah itu bertingkat-tingkat. Karena kelemahan hadis itu adalah bertingkat-tingkat. Terus diantaranya ada yang tidak hilang dengan mutaba'ah. Maksudnya tidak memberikan pengaruh keberadaannya itu sebagai pengikut atau mengikuti sebagai riwayat para pendusta dan orang-orang ditinggalkan. Seperti riwayatnya para pendusta dan orang-orang yang ditinggalkan, diantaranya ada yang lemah, dia hilang dengan mutaba'ah. Sebagaimana apa yang bila rawinya rusak, jelek hafalannya, atau dia meriwayatkan hadis secara mursal, sesungguhnya mutaba'ah bermanfaat ketika itu dan hadis bisa didukung. Terus hadisnya? Hadis apa ini? Rafa, mansub, diangkat hadisnya dari posisi lemah pada posisi hasan naik dan atau sahih. Allahu alam. Iya. Kesimpulannya kata beliau adalah banyaknya jalur-jalur yang datang itu seperti hadis al-udunan minar ra's, banyak jalur yang datang, dan hadis-hadis yang semisalnya, ketika banyak jalur periwayatannya datang, maka itu tidak menjadikan hadis itu langsung dihukumi sebagai hasan, karena adanya kelemahan-kelemahan itu bertingkat-tingkat. Diantaranya adalah mala yazulu fil mutaba'ah, dia tetap lemah fil mutaba'at, walaupun dia datang sebagai pendukung, dia tetap lemah. Karena kan memang ada yang tidak bisa, ada hadis yang tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung, yakni la yu'athir, tidak memberi pengaruh keberadaannya dia sebagai pendukung atau dia yang didukung. Tidak berpengaruh hal tersebut, sebagaimana riwayat al-kadzabin, orang-orang yang berdusta, dan orang-orang yang matruk, orang-orang yang ditinggalkan. Riwayat mereka ini kan tidak dikuatkan, tidak menguatkan, dan juga tidak dikuatkan. Maka sekalipun banyak jalurnya, masa langsung dikatakan hasan? Tidak. Dan juga di sana ada di antara yang lemah itu, lemahnya dia bisa hilang karena pendukung. Ini yang kita sebut sebagai apa kemarin? Ada hadis banyak datang jalurnya, tapi hadisnya ini lemah. Terus lemahnya bisa dimaafkan. Jadinya apa nanti? Hasan, selesai masalah. Jadi hasan itu yang dimau. Itu yang diinginkan, itu yang dimaksud di sini. Sebagaimana kalau dalam rawinya itu ada yang jelek hafalannya, ataukah dia meriwayatkan secara mursal, dan ini diketahui karena mursal dia diantara yang agak ringannya sedikit, karena tabiin yang dijatuhkan adalah sahabat, dan sahabat ini semuanya adalah adil, tidak perlu lagi diragukan, tapi tetap perlu diperiksa. Maka dalam hal ini mutaba'ah, dia pendukung yang datang itu bermanfaat untuk hadis tersebut. Jadi bisa dinaikkan derajatnya dari tingkatan yang rendah lemah ila aujil hasan, kepada tingkatan yang tinggi, yaitu hasan atau bahkan sahih karena kalau ada hadis hasan nanti saling mendukung, maka dia jadi sahih. Ada hadis dhaif bisa mendukung, maka dia jadi hasan.
Tapi insyaallah kita lanjut lagi besok. Jelas ini ya? Insyaallah jelas karena sudah kita sebutkan sebenarnya yang paling mudahnya dan yang paling jelasnya ada di Tuhfatul Mubtadi. Jadi memang kalaupun kemarin agak sulit dirasa sebagiannya, maka tenang. Di sini sudah mudah nih terasa insyaallah. Karena sudah dilewati hal yang sulit-sulitnya insyaallah. Tapi insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.